Yang saya tampilkan di sini metodenya murah. Jadi di sana ada dua segmen kan, yang lower sama high grade. Terus kedua juga karena itu bergantung sama jenis pakannya, ya sudah kita mulai dari yang lower grade dulu dengan apa yang ada di sekitar lahan jenengan. Lalu juga saya siap menampung sih, saya siap menampung juga dengan ya tadi sudah saya sampaikan harga yang diambil untuk lower grade seperti apa, juga sama dengan yang higher grade ya. Terus skalanya biasanya yang higher grade itu skalanya udah gede, kita di atas 300 kilo ya. Panennya itu udah 300 kilo. Kalau masih mau kecil-kecil untuk dari garning baiknya ke lower grade dulu. Langsung saja ya, kalau cacing seperti itu yang pertama dikenal adalah telurnya. Nanti kita akan lihat telurnya di sana. Telur seperti apa warnanya itu. Segmen telur ini paling cepat menetas. Telurnya hanya 7 sampai 10 hari baru keluar dari tubuh cacing. Hingga umur 20 hari cacing akan membentuk wujud sama dengan cacing yang di kanan itu. Tapi sebelumnya itu akan berwarna seperti cacing krami putih, tapi bergaris hitam, dua garis itu tipis sekali. Lalu selanjutnya, kenapa yang diambil seperti ini, cacing seperti ini, beli cuma sekali saja, memang harganya tinggi. Tapi setelah itu tidak perlu beli bibit lagi. Kalau mau diperlukan untuk keluarga kita sendiri ya tidak apa-apa. Terus kalau sudah berlanjut seperti industri herbal, farming kompos skala besar, menengah, kecil, nah itu silahkan diatur sesuai lahannya. Untuk lahan, nah seperti itu. Ada model hamparan, lalu ada tanaman anggur ya, itu ya ada anggur, ada telang. Ini yang hamparan di bawah pohon besar, itu yang hamparan pakai selang saja sama musa. Ada yang di depan rumah, kotak kecil itu, jadi limbah rumah tangga semua masuk situ. Sampai dia membusuk, cacing akan menambah sendiri jumlahnya. Lalu kemudian kalau yang sudah mulai tingkat pakai keranggan buah itu, kalau keunikannya kalau ini itu mudah mengorganisir. Satu kotak saya bisa panen 3 sampai 4 kilo. 1 kilo buat indukan lagi. Dan kalau yang sudah ternak cacing itu yang lebih gede ya, yang skalanya sudah misalnya 1 bulan sudah 1 ton, 2 ton, itu bangunannya tentu lebih memakan biaya daripada yang rak. Kalau rak seperti itu atau ditindih bataringan, ditindih ke atasnya, itu yang model bertingkat. Selanjutnya di situ ada jenis-jenis pakan. Kenapa kok ada kokopit, selaput kelapa? Biasanya itu kan ada obat anti cacingnya, tanin, saponin, itu tidak boleh. Tapi itu yang busuk ya, yang sudah lapuk baru bisa dipakai. Lok jamur akhir plastiknya harus dibuang baru dikasih. Kalau untuk high grade ya itu pakai lok jamur akhir sama onggok. Itu onggok saya belum tahu, saya tidak karena di Sragen sendiri saya tidak punya akses ke sana. Saya harus pakai ke Klaten, betul ya dikatakan Bapak tadi. Kalau kotoran sapi segar pun bisa, beda dengan cacing jenis ANC. Kalau ini segar pun dia mau. Kalau di daerah sejuk misalnya di Klaten itu malah diberikan segar, kotorannya disegar itu dikasih
kasihkan cacing tidak apa-apa, karena buat menghangatkan tubuhnya. Tepung pisang, nah belakang tebu ini harus dicatat ya. Pabrik gula itu menggunakan klorin, apa itu bekin, itu loh, pemutih. Nah, kelemahannya pada para pengusaha cacing, peternak cacing, itu dikasihkan yang baru keluar pabrik, itu tidak boleh. Nah, cacing akan mengalami sesak nafas dan juga hasil yang produknya nanti casting sama cacingnya itu bawa virus. Nah, itu kalau dengan lumbri ini tidak sama dengan ANC. Kalau lumbri ini langsung bisa dikonsumsi, diolah. Tapi kalau ANC harus dikarantina dulu 1 hari, dibiarkan lapar, isi perutnya keluar, baru bisa diolah. Itu untuk yang herbal sama kesehatan ya, kecantikan, kosmetika. Tapi kalau ANC, kelemahan pupuk ini untuk cacing ANC itu tanah tetap panas dan daun tetap menjadi kering, sangat berbahaya untuk padi. Untuk jerami padi usahakan yang lapuk, sudah lapuk. Biasanya kalau Pak Wanto itu di belakang gerejanya itu ada sapi, ada kotoran, ada jerami, ada kotoran, ada jerami. Modelnya seperti itu. Kalau yang bahan gede loh. Nah, tapi kalau keranjang sampah atau keranjang buah itu lebih enak. Tapi kalau untuk keranjang buah, kotorannya harus dingin ya, supaya tidak bau. Nah, biasanya keluhan-keluhan dari masyarakat sekitar itu adalah bau dari apa ya? Bau dari kotoran itu mengganggu sekali. Nah, akan tambahan, saya lebih condong limbah buah atau limbah sayur yang sudah membusuk. Kenapa? Nanti kita akan lihat kok saya masukkan yang segar di sana, kayak tepung segar, karena buat penghangat ya. Nasi cacing itu di lahannya Nah, untuk yang upgrade, yang grade-nya tinggi, itu onggok sama geda. Saya tampilkan di situ ya, di bawah itu. Kenapa cacing itu suka yang bubur-bubur? Karena lebih cepat diserap dan ukurannya cukup gede. Lalu ada yang tanya pemberian pakan. Ini tidak berlaku untuk ampas tahu. Ampas tahu itu mungkin seminggu sekali ya. Karena kalau 2 hari sekali nanti jadi badannya putus. Terus pengumpulan media, kenapa saya bilang 2 minggu sekali? Karena cacingnya nanti kelihatan. Di atas itu diambil dulu, digembur lagi, ditaruh lagi. Kalau wadah keranjang buah itu lebih enak. Jadi tidak repot. Duduk, ngaruh-ngaruh itu medianya, sudah selesai. Tapi kalau hamparan besar seperti nanti di sana itu harus ada waktunya. Penyiraman media itu kalau kering saja, kalau tidak ya sudah jangan. Nanti kalau basah banjir, cacing akan naik ke atas. Nanti kalau asar itu baru akan kembali seperti semula. Selanjutnya, nama kompetitor. Saya hanya memakai oli bekas
dikelilingkan di raknya atau dilelehkan di raknya ya, di raknya itu bagian bawah. Kalau raknya di atas ya cukup di bawah saja diolesi. Ini bukan predator ya, hama. Dia kan juga akan makan. Saya juga tidak begitu menghiraukan ya, karena target saya hanya low apa ya, yang grade-nya low. Saya akan dapat magot. Magotnya bisa untuk ayam, bisa untuk apa ya, makan ayam, makan ikan, dan pasti BSF, bukan yang lain. Lalu kemudian predatornya ini ayam, bebek, burung, tikus, kodok sama kadal. Nah, makanya kalau penggunaan rak buah, keranjang buah itu lebih enak daripada yang hamparan. Di sini hadangannya hanya tikus sama kadal. Tapi tikus sama kadal di sini makanannya sedikit ya. Jadi kadal itu paling makan satu pagi. Kalau tikus itu paling makan 8 pakai cacing sudah. Mereka lebih suka pucuk-pucuk tanaman padi daripada cacing. Nah, saya pakai oli saja ya. Nah, kalau racun tikus dipakai kenapa? Ya kalau di ruangan begini. Kalau tikusnya masuk, nah, dia bisa manjat. Kalau ada racun tikus nanti tikusnya makan racunnya. Sedangkan jaring itu gunanya untuk menghindarkan panas. Nanti kita lihat di sana. Kalau cacing dan vermikompos ini kenapa saya lebih condong ke sini untuk pertanian organik, peternakan organik itu ternak sama komoditi tani kita akan tahan lama. Dua, itu masuk standar grade organik. Kalau dikasih ini juga hormon-hormon buah, bunga, akar, daun itu tidak perlu beli dari vermikompos, itu akan menyediakan. Jejaringnya saya biasanya dengan teknopar, lalu pertanian, lalu polbatan itu mereka perlu untuk lombok padi organik juga bawang merah. Iya. Nah, ini yang pembersihan. Pembersihan itu cuci dengan air dingin. Ini dicopotin dulu, didihkan air. Kalau nanti mau praktek, ini kalau ada waktu ya, saya rebuskan airnya, lalu dicuci sampai bening, karena nanti cacing akan mengeluarkan lendir warna putih atau oranye. Itu dibersihkan dulu, baru kemudian setelah airnya mendidih baru cacing masuk 3-10 detik. Setelah itu tiriskan. Nah, airnya bisa diminum, bisa untuk terapi stroke, tipes, gangguan hormon, kanker, tumor, itu memakai itu. Kemarinnya cuma ini saja. Jadi kalau sudah direbus, sudah tadi masuk sini aja, ditutup. Besok udah kering. Nah, kenapa cacing ini kering? Jadi untuk nandu ya, biasanya untuk 2-3 tahun stok pasar baru lesu, ya sudah dikit, tapi harus kering. Nah, kalau basah ya sudah diternak lagi. Kalau di rumah ada ayam, kalau di rumah ada pemijahan lele, bibit-bibit lele, nila, pate, gurami, itu makanya blenderan cacing ini. Jadi dipanen, sudah bersih, dicuci toh, di blender, dimasukkan. Kalau di kulkas itu tempat es batu, kotak-kotak toh, dimasukkan di situ, dimasukkan freezer, dibekukan. Nanti setiap benur-benur ikannya segini dikasih 1, dikasih 2, dan dia tidak meninggalkan banyak amonia. Sekarang musimnya cacing sutra aneh, udang
udang lobster, kepiting itu pakainya ini. Nah kalau panjenengan punya jejaring itu silakan dihubungkan ke sana, nggak apa-apa. Kalau misalnya stoknya banyak, karena ikan pemijahan ikan peternakan ikan itu perlu waktu setiap hari itu ngasih makannya 3 sampai 4 kali. Untuk ikan nila, gurami, lele, mate, itu lebih suka itu daripada pakai cacing sutra. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, saya tanya Pak. Lebih di awalnya dulu aja Pak Teddy. Jadi contohnya kita ini kan orang awam, ya, kita orang awam tiba-tiba begitu namanya sudah tempat pengiriman. Jadi kan kita kan masih sampai langsung pengiriman kan langsung kaget, ya kan. Nah, jadi pertama-tama itu medianya, tanahnya itu yang bagaimana? Ya pertama dikasih dulu, jadi nanti dia dong tanahnya itu bagaimana? Contohnya kalau misal tanah kayak tanah pasir boleh ya, harusnya yang tanah yang baik itu apa? Misal dikasih apa? Dikasih kopi apa? Nah ini kan biasanya kan harus dipanasi dulu atau fermentasi dulu supaya nggak mati gitu. Gimana kita? Kalau untuk persiapan awal dia itu untuk lumbri tidak perlu di bungkus. Jadi kotoran ternak kotoran hewan yang sudah dingin, kecuali kotoran anjing sama kucing nggak boleh. Karena ada toksonya ya. Lumbri tidak akan melawan itu, tapi ANC akan makan itu. Cacing jenis ANC akan makan itu. Nah, itu yang menurunkan ukuran cacingnya nanti, yang mutu cacingnya akan turun kalau dikasih kotoran kucing sama anjing. Tapi mau babi malah bisa. Oh, babi bisa. Mau kucing sama anjing. Kucing sama anjing jangan. Maksudnya bukan masalah kualitasnya, tapi dalam arti perkembangannya. Perkembangannya jelek karena cacing sama cacing di kotoran anjing sama kucing itu sudah ada toksonya, ada virusnya, itu akan mengganggu cacing dan media. Iya. Lalu media yang baik itu tingkat kelembapannya tinggi ya, seperti ini ya. Apa ya? Anyep, tidak panas, tidak berbau, silakan kalau kamu tidak berbau. itu dari tanah apa Mas Edi? Ini dari kotoran hewan. Dari kotoran hewan ya. Ini kulit buah rutisan itu loh. Rutisan Ya. apa ya? SLR seperti itu. Saya dapat itu di samping rumah. Saya masukkan di blender, terus lalu tanah. Enggak pakai tanah, ini murni kotoran hewan. Semua kulit buah. Boleh buahnya busuk ya, boleh, yang penting busuk. Cacing itu akan suka makan makanan busuk, bukan tanah. Ini ngomong media apa makanan? Media. Sama makanan itu sama. Media sama makanan. Boleh, yang penting busuk ya. Asal tidak pedas. Belinya boleh. Ya? Boleh belinya enggak? Sayur boleh. Minyak sedikit saja. Setelah sisa sayuran atau mie atau Boleh. Sayur Sayur basi, roti basi boleh. Nanti caranya itu kan masuk pakan tambahan Pak. Jadi masuk pakan tambahan itu kohenya dulu masuk sebagian kohenya boleh baru atau lama? Kalau baru di tempat dingin silakan. Tapi kalau yang daerah panas seperti di sini, yang usia 4 minggu ya, dingin situ, tidak bau. Nanti kita akan lihat di sana juga yang bau itu seperti apa sih? Nah, itu di sana. Saya diamkan dulu. Setelah itu bawahnya dikasih tepung. Bisa. Nah, baru keluar dari sapi langsung ditaruh di situ boleh, tapi bawahnya dikasih debok atau kotoran debok. Nggak bisa langsung masuk saja itu atau tunggu berapa hari? Perlu nunggu Pak, karena panas ya. Kalau di daerah dengan rumahnya daerah panas,
Ya biarkan dingin dulu. Kalau udah dingin, Nah itu segar malah nggak apa-apa karena cacing butuh panas nih. Kalau dingin kedinginan dia akan stagnan, gulung terus mati. Misalnya di daerah Deles, daerah Jenawi, Tawamangu itu harus segar karena cacing butuh Panas. itu untuk persiapan media setelah 2 minggu cukup. Itu persiapan tuh ngomongnya difermentasi, Saya tidak menyebutnya fermentasi sih, tapi dibiarkan dibiarkan membusuk, sendiri. membusuk karena makanan Membusuk cacing alami ya, membusuk alami ya. iya membusuk alami. Cacing itu makanannya apa sih? Nutrisi-nutrisi dari materi pembusukan. Bahan-bahan organik itu tidak yang lain. Tapi kalau untuk high grade di fermentasi saya setuju dengan kalimat itu harus di fermentasi dulu. Beda sama onggok dimasukkan ke cacing lumbri, nggak mau makan cacing lumbrinya, harus di fermentasi dulu. Itu pun 4 minggu Pak. 1 bulan. High grade ya, makanya pasar-pasar onggok bahan-bahan itu mereka mau yang onggok hitam atau yang segar. Buat cacing nanti dikasih yang hitam. Sudah gabuk itu. Terus untuk penambahan zat aditif biasanya dikasih moto sama tetes tebu. Kalau yang high grade loh ya, sudah high grade di media sosial itu sudah ada umum sekali. Untuk per kilo cacing itu cuma butuh 1/8 teh moto. Kasih air, disiram-siram. kalau untuk ya Pak, bekas suap jamur, proses buahnya Pak, itu sebagai tantangan atau dari media awal? Kalau panjenengan mau segmen ke high grade pakai log jamur, Kalau yang low grade, low grade ya bisa nggak dipakai yang low grade? bisa juga. Apakah harus dicampur dengan OE atau Biasanya ya Pak ya, kalau untuk yang low grade itu misalnya kohe disusun berlapis, kohe baru log jamur, sampai ketinggian monggo. Biasanya cuma 20 30 cm. Kalau lahan besar, nah itu akan menyita waktu. Karena nanti kalau tidak difermentasi dulu, tidak dibiarkan dingin dulu, cacing mati. kalau jamur itu akan ditunggu sampai busuk atau langsung dipakai? Di Kan bekas diambil dari jamur, tidak pakai langsung bisa. langsung dipakai. Langsung bisa. Biasanya ditaruh di bagian atas, cacing akan naik ke atas. Dia akan nyari tempat yang dingin, yang nyaman dia. Nanti ya, di sana juga ada yang bagian panas tuh ada. Kalau panas dia naik Pak. Kalau panas, tinggal posisi panasnya di mana. Kalau medianya di bawah itu panas, dia akan naik ke atas. Misalnya setelah kena air, kena hujan atau kita siram, dia akan masuk. Tapi ciri-cirinya cacing itu nyaman dengan media kita cuma satu, cacing akan masuk ke media. Kalau tidak, dia akan minggir keluar masalah. Tanya Pak, itu kan tadi media apa namanya tempatnya itu kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau dia tertutup, kita punya tugas untuk nyiram itu, nyirami sekali berapa lama? Kalau tempat tertutup, nyiraminnya itu cukup 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau terbuka, nah ini soal konteks terbuka kena matahari atau sudah ada Seperti tadi dikasih jaring itu yang hitam. Berarti kan itu hujan, kalau hujan kan langsung jatuh. Iya. Kalau kena matahari ya panas tapi nggak panas. Nah itu soal bangunan beddingannya itu. Kalau cacing dengan hamparan itu disediakan jalur keluar air. Tuh. Kalau di sini saya cuma kasih mulsa, tapi mulsanya ada bagian-bagian yang saya lubang buat keluar air. Kalau di keranjang buah itu lebih enak, manajemennya enak.
Kalau tangan kita masuk dingin, nah sudah nyaman. Ya, kita nggak perlu nyiram-nyiram lagi. Terus ditutup apa? Ditutup karung beras atau sudah cukup. Atas keranjang buah tadi itu ya. Iya, jadi ini keranjang buah dikasih kayu kan, dikasih kayu yang dilemping gitu di batu. Sudah, udara kan tidak sumpah ya. Biasanya kan keranjang buah ada tutupnya. Ya. Tutup yang sini tahu, udah cukup. Kalau yang di sini keranjang buah, Jadi ini yang disampaikan Mas Edwin itu adalah menjaga kelembapan tanahnya, medianya itu ya Mas ya. Nah, itu penting sekali untuk kelembapan soalnya masalah tanah. Lah, menjaga kelembapan agar tidak becek ya Mas. Itu contoh titiknya dengan kayak gitu itu apa lagi? Itu penting sekali. kemarin di banyak banget. Kalau saya di sini praktek di sini dikasih jari hitam. Jari hitam, lalu disirami, terus dikasih gepuk pisang. Yang paling mudah, kenapa di awal saya sebutkan gepuk pisang itu tandem air, gitu. Tandem. Nanti kenapa gepuk pisang itu saya pasang sebagai media yang paling murah? Saya tidak perlu khawatir kalau tanahnya jadi asam. Gepuk pisang itu akan busuk, dingin sendiri. Lalu dia akan mengurangi pH tanah sampai netral. Itu saya tidak perlu khawatir ya untuk kelembapan dan juga derajat keasaman itu saya tidak perlu khawatir. Kalau yang lain yang sudah eksklusif, yang sudah standarnya tinggi dipasangi nasi. Yang sudah kayak pabrik-pabrik ya, kayak ini terus apalagi Rubina itu pakai AC. Ruangan seperti ini semuanya AC. Kamarnya nggak pakai AC. Iya. Cacingnya pakai AC. Kalau itu menjaga kelembapan sama keasaman. Nah, repotnya kalau pakai di sini enggak aja. Sedangkan para peternak sederhana, pemula itu lebih pakai keranjang buah atau yang kecil. Mau tanya Pak, ini kan kita kumpul di sini kan, ya seperti saya contohnya, saya medianya itu kan tempat saya itu rapat dengan tetangga. Iya. Itu kan ada kendalanya tadi kan itu bau. Iya. Itu bisa diminimalisir nggak baunya? Bapak Ibu pernah kenal ekoenzim itu? Ekoenzim. Tahu? Ya. Nah, itu disemprot aja 1 tutup botol, airnya 1 liter, disemprot susut nanti baunya hilang. Disemprot ke medianya? Iya, media. Tidak mengganggu? Tidak. Cacing itu malah senang dengan bakteri dari ekoenzim. Oh, jadi waktu seperti tadi kan ada kotoran sapi masih bau juga, hangat juga ada bawah. Iya. Itu kan kita tahu itu masih bau. Iya. Berarti kan kalau medianya itu dekat dengan tetangga terganggu lah gitu. Itu disemprot Pakai ekoenzim sudah cukup, tapi tidak mempengaruhi medianya tadi sama cacingnya. Malah cacingnya senang. Karena cacing itu kan bernapas dengan oksigen. Sedangkan kotoran limbah kita yang panas itu tadi itu kan mengeluarkan karbon dioksida, metana, itu disedot sama Ekoenzimnya. ekoenzim tadi. Jadi si cacing bisa bernapas dengan oksigen. Ya. Tanya untuk ukuran setiap kotak itu nanti membutuhkan bibitnya berapa Kalau satu kotak yang putih keranjang buat itu cuma 1 genggam. itu sekitar berapa? 1 genggam ya berapa ya? Per meter 5 sendok. Per meter persegi. Kalau ini per meter ya, per meter persegi 1 kilo, 1 banding 1. Kalau untuk media
media juga 1:1, kohe 1, debok 1. Tapi kalau yang high grade itu khusus ada hitungan tersendiri. Terus kalau yang cacing 1 kotak kandang 2 itu cukup satu genggam aja. Satu sampai 2 on kayaknya. Boleh 2 on 3 on. Nanti dia akan manak sendiri. Kalau gimana belum beda ya, bisa Ini pertanyaan Bang Mas. Jadi nanti ada makan 2 hari sekali, terus harus dibutuhkan 2 minggu. Pertanyaannya, seandainya tidak disebutkan, lalu dalam kasih makan itu kasih stok ya kabarnya. Kalau untuk stok makanan saya tidak rekomendasi. Kalau tidak mau menggemburkan setiap 2 minggu atau 3 minggu, misalnya aku sempatnya 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 2 kali, ya udah bawahnya dikasih gebok pisang cukup. Nanti kan geboknya kan limpes, airnya akan naik. Nah, cacing itu akan banyak menyerap dari gebok pisang itu daripada yang dari kobe. Kenapa sih? Karena lebih dingin. Dan bakteri dari gebok itu akan memudahkan gebok bisa dicerna oleh Cacing. Pamannya dalam hubungan tadi kan untuk stok tidak direkomendasi ya. Nah, saya kan pamannya ini 1 meter nih, 1 meter tapi ini dibuat 2 meter. Tapi cacingnya dengan ukuran 1:1 tadi. Lalu yang separuh ini sebagai stok biarkan. Oh begitu, Bisa nggak? boleh. Tapi caranya ada tekniknya Pak. Misalnya ini 1 kotak nih, 1 kotak dibagi 2. Yang di sini buat stok, dengan yang Anda katakan. Aku daripada buat yang jogo sampah, dia tak tanggung ini. Tapi dikasih media supaya kotorannya tidak kelihatan, tapi di dalam tanah. Tapi yang bagian di sini itu media yang sudah disiapkan sama cacingnya. Nah, nanti kalau di sini sudah habis, mereka akan pindah ke sini sendiri. Ya, jadi mana yang kasihnya lebih enak Tanpa menyekat. tanpa penyekat. Cuma dibeginikan. Nanti di situ saya juga bikin seperti itu Pak. Karena mengingat di sini paling melimpah gebok pisang. Ya, jadi masalah media sudah ya Pak ya, media sudah ya, ini kan sudah masuk ke hal yang salah teknisnya. Sekarang masuk ke makanan Pak. Makanan, jadi makanan itu yang kembali lagi poinnya aja sih supaya urut dari media terus makan. Nah pakannya itu yang untuk paling efektif untuk penggemukan tuh. Ada ampas tahu, tapi saya tidak rekomendasikan berikan tiap 2 hari, tidak. Itu cukup seminggu ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali untuk ampas tahu. Yang kedua untuk penggemukan itu onggok sama fermentasi dedak. Ukur Sama yang ketiga kalau ada buah-buah itu yang mudah dibubur kayak limbah buah alpukat, semangka, yang mudah dibubur ya, itu mereka suka sekali. Terus yang terakhir itu kalau mau pakai itu pakai apa namanya gebok pisang sama fermentasi dedak. Itu yang, tapi dari saya sendiri berdasarkan pengalaman yang paling murah adalah onggok sama fermentasi dedak. Itu paling murah. Jadi nanti waktu di kotak buah itu enak banget, ambilnya enak. Tapi kalau jenengan kejar cacing lo ya, cacing, gemuk cacing. Tapi kalau menjaga kompos, ya udah gebok pisang sama mobil gak cukup. Nah kalau mau main dua-duanya ya sudah, setelah bikin low grade, panennya di high grade, monggo. Antara fermentasinya juga itu. Nah dedak itu sama seperti kalau kita ngasih apa nih, makan kambing, aturannya sama. Dikasih
air. Dia kasih air misalnya onggonya 1 kilo atau 1 karung, atas toppingnya mungkin setengah yang kental ya, setengah cup aqua itu dicampur. Berarti sekitar 100 ml. Ya boleh 100 ml boleh, terus dikasih minum. Motonya seberapa? Motonya kalau 1 karung, motonya 1 sendok makan saja. Nanti itu dimasukkan di situ, nanti disiamkan 2 minggu, umumnya 2 minggu sih. Lalu setelah itu dikenai angin, diangin, jangan langsung diserah, karena masih panas ya. Diangin dulu, baru nanti dikasihkan cacing. Tadi saya berpikir sederhana Pak, karena tidak membutuhkan tempat yang luas dan sebagainya. Ternyata saya mendapatkan data bahwa setelah panen itu dianjurkan 50%, artinya 50% dipasarkan, 50% dibibitkan lagi. Lalu yang kedua, ternyata hasil pertumbuhannya itu bisa 600%. Dari 20 kilo bisa jadi 120 kilo. Nah itu mengembangnya menebal atau melebar. Ya. Untuk bisa memikirkan rasio besarnya kandang dengan laju pertumbuhannya. Karena itu kan 3 bulan itu Pak. Khawatirnya kita ketatalan kandangnya enggak Ya, akan tadi 1/1 untuk mengakui 50% betul. Kalau yang naik, yang hybrid ada 60, 40, 30. Lalu untuk pengorganisasian ketika panen membludak, dia panen cacingnya itu akan menjadi banyak, menyebar. Artinya bagaimana seperti yang saya katakan tadi, dibikin 2 kotak, yang satu buat budidaya, nanti kalau ini buat anu media yang baru, nanti kalau ini sudah habis, cacing akan bergerak ke sana sendiri. Terus tapi bagaimana kalau nggak ada yang beli? Nah, itu ada 2 cara, bersinergi dengan kelompok tani, nanti diambil bareng. Yang kedua, ubahlah ke Dikeringkan tadi. Itu bisa tahan lama, lebih tahan lagi sampai 5-6 tahun di vakum. Nah, itu salah satu strategi pabrik ya. Setelah dikeringkan, mereka dipowder, di vakum. Jadi sudah kita bisa konsumsi. Itu expirednya kok bisa sampai 5 tahunan, itu 5 tahun. Itu rahasia perawatan. Tapi kalau saya sebagai petani integrated farming, di situ ada ayam, di situ ada ikan, pasti kelok, suka-suka. Makanya saya pilih low grade. Saya punya lombok, punya durian, punya alpukat, lalu di situ ada ayam. Cacingnya yang boleh dikatakan lantainya banyak, tak masukkan di lantai liter ayam, lantai ayam. Nah nanti setelah masuk di situ baru dikasih ada pasir, ada kohe kambing, ada kohe sapi, ada sekam, kulit padi itu. Nanti kalau itu si cacing akan nyedot dari bawah. Tapi kalau ayamnya lapar, dia kan bukan begini. Notolnya cacing, dia sudah dapat gratis makan. Kedua, untuk bahan pakan bibit ikan. Ikan hias juga perlu bubur cacing. Itu ikan hias. Terus yang ketiga, yaitu digunakan komposnya untuk kebun sendiri. Berarti ini lebih rekomendasi yang belum ya Pak ya? Iya, kalau saya lebih
Karena kalau yang low ini kalau kita hitung-hitungannya daripada kita beli pakan, kita pakai ini itu sudah lebih efisien. Ya kalau sudah matang di low karena makanannya cuma bubuk pisang sama Ya, kohe, ya di situ dulu mungkin kita baru di situ. Tapi kalau sudah ada order besar untuk hybrid, kita kan nggak perlu beli bibit lagi, Pak. Jadi yang low itu di upgrade kita. Ya, grade tinggal pakannya yang berubah. Iya. Ya itu cara mudah ya. Soalnya tadi kan rasio pertumbuhannya 600% Ya, dalam jangka 3 bulan kan? 3 bulan. 3 bulan. betul. Oke Pak, jadi kembali lagi ke konteks makanan ya. Tadi kan berkisar kan saya arahkan ke makanan dulu. Jadi pertama tadi masalah media, setelah media kan terus makanan. Nanti ada ada prosesingnya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan teman-teman ya. Jadi makanan tadi Pak Edwin bisa memurkan nggak membedakan antara media sama makanan? Masalahnya kan debok iso digo media iso debok. Coba supaya jelas. Terus kemudian itu tadi yang diomongkan sampaikan Pak Rudi, benar banget. Kita langsung ambil segmen baik Pak. Segmen kita semaunya. Terusnya. Nggak usah ngomong grup nganu. Itulah ini mereka itu semua sebenarnya udah punya kerjaan. Jadi mereka nanti malah nambahin polemik nggak nganu. Sing iso digayuh baik. Nah, jadi kita lempar masuk ke segmen sing nganu ya. Sing low aja ya. Nanti bisa masuk ke segmen sing high grade, nanti bisa komunikasi sama Bapak Edwin. Gitu ya Pak ya. Ya. Pertama-tama diarahkan ke low, kemudian makanan, terus kemudian membedakan makanan sama media Pak. Coba. Media adalah tempat habitat, tempat tinggal si cacing. Biasanya dingin ke pH netral 6,5 sampai 7 itu media. Makanan karena cacing itu tidak punya gigi, tidak punya mata, cuma nyedot. Nutrisinya itu makanannya cacing itu nempel di media. Karena kita nutrisi itu, kenapa sih kok saya bilang kohe itu jadi media dan makanan? Ya karena kotoran tanah itu masih ada asam aminonya, ada bakteri asam laktatnya, ada sumber-sumber makanan untuk cacing. Kenapa kok ada onggot bareng? Ya karena masih ada gizinya. Nah, cacing itu hanya bisa nyedot kalau wujudnya bubur di dalam tubuh mereka. Mungkin di pandangan kita ini bukan bubur, tapi bagi cacing bubur. Bagi cacing bubur. Bagi saya ini enggak, ini lemak. Itu untuk perbedaan media dan makanan. Untuk tambahan soal makanan, kenapa makanan yang disampaikan itu cacing harus busuk? Karena dia sangat suka zat-zat yang sudah terurai, dekompos, sudah membusuk. Cacing itu satu, dia tidak makan tanah, dia tidak makan makanan segar, dia hanya makan yang sudah membusuk. Kok buah segar itu gimana kok? Ingat ya, buah yang kita berikan cacing itu pada dasarnya ada bagian-bagian yang sudah membusuk karena usia simpan. Nah, disitulah bakteri-bakteri yang bertugas membusukkan itulah yang bertugas memberi makan cacing. Jadinya pupnya bakteri disebut cacing. Begitu untuk perbedaan medianya. Yang buah yang itu tadi buah segar ya. Buah segar itu memang dikasihkan begitu saja apa di blender dulu apa di. Oh, kalau untuk buah monggo bisa dicacah, lalu ditimbun kunyitnya atau medianya yang lain atau makanan yang lain, dia akan busuk sendiri. Tapi saya tidak rekomen seperti kulit jeruk segar jangan. Tapi kalau kulit jeruk busuk silakan. Nah, kalau buah-buah itu mau memang kalau dicacah dia mudah terurai.
cacing juga senang daripada yang segar. Kalau segar itu kan nanti panas, nah cacing agak stres, dia akan menunggu makanannya itu busuk baru disedot. Nah cacing nggak punya gigi. Boleh, tapi ya boros listrik. Saya sendiri lebih suka bahan media segar utuh apa cacing di kohe selesai. Jadi setelah 2 minggu cacingnya dilemparkan ditaruh di atasnya, ini akan masuk. Berarti seandainya medianya tepuk dulu, terus sayuran, terus pakai Boleh. Yang penting dingin gitu. Satu pertanyaan Pak Edwin. Untuk media juga yang nantinya jadi makanan cacing, itu takarannya seberapa untuk ukuran keranjang buah? 1:1. Kalau misalnya 1 keranjang buah itu kapasitas 10 kilo, sudah 5 kilo. Oh gitu. 5 kilo debok. Iya. 5. Biasanya kalau saya tuh lebih enaknya ya debok pisang di bawah. Ya. Kalau debok yang sudah busuk itu di bawah, lalu kohenya di atas. Nanti dia kadar air dari kotoran hewan itu akan turun. Kan dia panas itu. Ya. Jadi kena deboknya dingin. Lalu pH-nya akan netral mengikuti suhu lingkungan atau pH lingkungan sistemnya 6,5-7. Tandanya apa? Tidak besar. Berarti itu bisa debok saja langsung ditaruh, langsung ditumpangi kohe, langsung ditumpangi sayur atau buah. Betul. Boleh ya? Oke. Panennya jangan semua. Ya. Itu nanti jadi ditunggu terus setelah 2 minggu baru ditaruh kan bibit cacingnya. Ya. Atau kohenya yang sudah dingin nggak apa-apa. Jadi si cacing itu bisa punya tempat bersembunyi berlindung dari panas. Ya, ya. Terus kemudian ini, apa tadi ya? Lupa. Oke. Setelah itu berarti debok, ditaruh dan sebagainya. Kemudian setelah siap dituangi cacing, kemudian itu perlu ditutup. Tidak usah. Kalau misalnya di dalam ruangan, dalam ruangan gini, tidak tutup. Kalau raknya ditumpuk-tumpuk kan ada lubang-lubang di Ya, sampingnya itu ya. usahakan diberikan akses bernapas ya, udaranya bisa bersirkulasi. Tapi kalau seperti di ini dikasih GH, greenhouse, dikasih jaring. Ya. Kalau di rumah biasanya ya kalau saya di Solo baru sana ya saya kasih ember yang 40 liter itu aja. Jadi saya terima limbah buah dari warung es sebelah, tak masuk ke situ, tak gerongin tanahnya toh, ke medianya itu, nanti limbahnya masuk situ, ditutup lagi. Nanti cacingnya akan pindah ke sini, di sini dilubangi lagi, ada sampah lagi masuk, nanti akan nyebar cepat-cepat. Tiap hari dikasih enggak apa-apa sampahnya? Kalau saya tidak sarankan. Kalau jenengan punya cara merotasi lubang-lubang tadi bisa. Kalau pemula saya biasa dulu waktu belajar cacing itu saya pakai 3 keranjang buah. Ya, berapa keranjang? Waktu di sana bukan milik saya belajar punyanya Romo, pimpinan saya. Dia sekarang sudah sekitar 200 box ya. Itu saya dikasih 3, ayo. Jadi kotoran yang masih panas itu masuk di keranjang buah pertama. Sama. Dikasih debok dulu dong. Ya. Terus kedua sama 3 itu. Terus nanti tunggu 2 minggu. Cacingnya masuk. Nanti kalau saya terima limbah lagi, kan keranjang pertama itu tak gerongin lagi, lubangin lagi, sampahnya masuk situ. Gitu terus. Nanti lama-lama
dari satu genggam itu bisa tiga box gitu. Ya latihan waktu itu karena kan yang saya praktekkan lumbri, saya tidak pakai ANC. Lumbri karena Romo waktu itu bilang cacing ini yang langsung bisa dikonsumsi daripada jenis lain. Cacing jenis lain perlu di karantina 1 hari. Maksud karantina itu mengeluarkan tanah di dalam isi perutnya itu keluar. Nah itu yang orang tidak suka karena bobotnya Berkurang. kalau lumbri enggak, karena lumbri itu ternyata dia bisa selektif ya, yang masuk tubuhnya sudah aman untuk manusia. Oke, ada pertanyaan. Mungkin makanan yang tidak boleh tadi jeruk, asam, asamnya Pedes. pedes. Terus apa Sebenarnya lagi? boleh tapi Sedikit boleh. Gitu ya. Ya, Mungkin anu ya sayur gongsonan itu ya. ya mungkin sisa-sisa sayur kita yang kita masak, yang mungkin harus tidak terlalu supaya nggak pedes gitu. Gimana menetralisirnya? Dibusukkan. Tapi kalau sudah berhasil jadi petani cacing, buatnya kemana? Nah Masalahnya. Kalau saya sendiri untuk low grade, saya biasanya beli harga 45. Saya beli dari jenengan, saya ini jadi petani. Kalau 45 saya jualnya ya 50, 55. Tapi itu Rasa dengan apa namanya kapasitas yang besar juga nggak apa-apa. saya ambilnya terbuka aja, misalnya per 5 kilo, per 10 kilo, kelipatan 5 ya. Jadi kan orang yang pesan di saya itu biasanya pemijahan ini, terus pemijahan nila, ada juga itu loh makan ayam. Jadi cacingnya itu dibersihin, dicuci bersih, diblender, dicampur jagung sama dedang, campur ayam telur atau ayam kampung. Itu seperti itu. Karena tepung cacing itu lebih aman daripada tepung ikan. Lebih aman daripada kita beli konsentrat di pabrik. Tapi pertanyaannya Pak, daripada kita beli konsentrat pabrik dengan pembiayaan kita merawat ini, ya kan? Jadi kita akan merawat, kita pakan. Lebih irit mana? Ya, Kita beli atau kita merawat itu kita kalau sekali pakan ayam dengan konsentrat itu harganya sekarang kalau lokal ya 10.000 sampai 17.000. Kalau cacing Anda cukup memberi protein dari blenderan cacing itu cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nanti telurnya tidak sama dengan konsentrat. Nanti harga telur apa namanya kalau satunya beda ya? Beda. Harga telurnya juga beda. Tadi katakan bahwa siap menampung ya. Iya. Kapasitasnya sampai berapa? Saya paling selama ini yang paling tinggi di angka 50 kilo. Yang setor di saya paling Bukan, tinggi. maksudnya kapasitas yang dengan terima itu maksimal berapa? 1 ton maksimal, karena kan gini, pada saat itu berkembang, pada saat kita tahu bahwa penerima kita maksimal segini, itu kan berpikir juga ya, karena kan kebanyakan yang terjadi setelah lama lalu ambles. Iya. Nah, ini mohon maaf ya, kapasitas maksimal yang jenengan tampung itu berapa? Saya mulai dari yang saya jalani ya. Paling tinggi itu sekitar 50 sampai 60 kilo per hari yang saya terima, yang saya jual. Karena saya kalau skala 1 ton, 2 ton, diandaikan saya punya rumah produksi sendiri, ini kesulitan bagi saya. Tandur itu saya untuk sementara ini yang saya tandur adalah vermikompos sama
itu untuk pertanian dan peternakan perikanan. Sedangkan yang mungkin yang Anda maksud bisa 1 ton 2 ton itu diandaikan saya punya rumah sendiri untuk khusus cacing. Soalnya kan begini, ini kan anggap aja 10. Pada saat 10 ini ngambil per angkatan pertama 1 kilo, 1 kilo, berarti itu kan ya ambil yang sedikit lah kan, mulai 3, kan berarti sudah 150. Yang 150 kilo betul. Nah, 100 pada saat 150 kilo kan berarti yang 100 nggak tercover. Saya tangguh karena ada tempat kecil. Kalau untuk 100 kilo saya masih bisa. Tapi bilangnya 50 kilo. 50 kilo itu beredar ya. Jual saya lepas. Jual edarnya. Yang saya tanya daya tampung. Jadi pada saat menerima Oh, dari gitu. konsumen itu Dari berapa? petani ya. Iya. Petani saya bisa sampai 300 sampai 500 kilo per hari. Karena diandaikan cacing yang saya pelihara harus terjual harus keluar. Seandainya lebih, karena kan itu kalau ambilnya lebih dari 1 kilo kan perkembangan satu. Nah, apakah sudah punya channel yang lain untuk menyalurkan itu? Channel itu ada, tapi mereka mintanya yang kering. Mereka tidak mau basah. Otomatis tahu jalur pikiran saya ya. Setelah saya mengambil dari sini yang saya keringkan. Ya, itu satu-satunya cara. Iya, nah itu kan masih jadi apa? Tapi kalau konsumen itu biasanya kan hanya berpikir bagaimana supaya laku ya. Kalau 300 untuk di 10 ya paling 3 tahun. Kalau saya untuk ke situ diandaikan saya punya kaki sendiri. Ya, saya akui saya habis. Tapi jangan lupa saya punya jejaring yang lain. Ada beberapa pihak yang akan menerima cacing saya. Yang Anda katakan saya over capacity itu akan ngambil. Jadi masih Masih ada. Aman, Pak. Ya, tapi perlu jelas. Ya. Karena kebanyakan yang itu Dari sisi cacingnya ya, kita juga ada produk komposnya. Nah itu apa bisa untuk pasar komposnya. Vermikompos biasanya per saknya itu di harga 80 sampai 100 ribu. Per sak isi 40 kilo. Dan itu segmennya para petani hortikultura, penambak. Nah itu apakah Pak Edwin juga ada link ke sana? Ada. Lagi Pak, kami saya juga sudah pernah cacing juga. Mereka selama sudah untuk Ada cacingnya yang mohon maaf ya Pak ya. Untuk vermikompos yang diterima hanya lumbrik tidak. iya dulu Karena cacing lain masih mengandung virus dan itu sangat mengganggu produktivitas tanaman dan ikan. Karena itu punya penyakit di dalam yang tidak dideteksi mata. Bawa virus Pak ya. Itu kedua pernah belajar kan itu di Pak dari Romo di Kaliurang. iya. Nah itu kan saya sama tuh beli itu kembangan situ. Cuman waktu itu kita fokusnya adalah pengolahan limbah bukan ke cacingnya. Iya. Jadi harus sangat banyak. Jadi ini bagaimana pengolahan limbah soalnya menggunakan cacing. Jejaringnya pertama di dinas-dinas atau koperasi atau kelompok-kelompok tani karena harganya lebih miring daripada untuk subsidi. Kalau di tempat saya soalnya banyak orang udah punya komputer, jadi untuk masuk ke sana tuh agak susah. Makanya saya rasanya apakah nanti Pak Anam Ail ada link untuk masuk kalau kita masalkan komposnya Pak. Ya secara pribadi kalau untuk vermikompos saya belum punya penganyaknya karena untuk partai besar Pak 3 ton 5 ton saya harus punya mesin itu. Saya tidak punya itu. Saya hanya difokus di cacing segarnya. Kalau lari ke sana diandaikan Anda punya mesin itu karena vermikompos yang
dihasilkan itu harus melewati izin dari pemerintah, dari kementerian. Kedua, itu masuk ke kelompok-kelompok tani itu sudah istilahnya terhubung dengan pasar-pasar vermicompost yang sudah istilahnya dapat jempol. Contoh itu di Salatiga Kaliurang, Ici itu sama kalau di Sragen Asri di sini itu sudah recommended. Sedangkan yang terjadi di pasar vermicompost itu isinya bukan apa ya yang saya ceritakan dari kobe dan tepung pisang, tapi dari blotong, Pak. Itu yang membuat pasar rusak karena harganya lebih murah gitu ya. harganya per kilo cuma Rp900 dibanding lumbre yang 2.000. Orang pilih mana? 900. Itu Secara kasat mata ya jenisnya sama, betul. Anunya penampakannya sama, tapi kandungannya berbeda. efeknya lebih fatal yang Rp900 daripada yang 2.000. Dan pasar di bawah tidak memahami hal itu. Tidak memahami, betul. Karena kalau orang fokus di vermicompost lumbre, ya ada morgono Mas. Kenapa ini lebih menggairahkan yang 900? Karena harganya dijual sama dengan lumbre. Sudah mengapa? Saya pun segmen-segmen itu hanya kelompok-kelompok tani, dinas-dinas terkait, teknopark Sragen itu pesannya mungkin 7 kintal untuk sawah 1 hektar. Segmennya seperti itu. Tapi yang mungkin mungkin kan itu dipengaruhi dengan harga produk jadi tanaman, hasil tanaman yang dijual. Berarti kita pakai yang 900 sama pakai yang 2000 kan. Harga sayurnya kan yang jadi kan sama di pasar. Beda. Karena yang pakai 900 itu mudah rusak. Tanamannya menguning cepat. Tapi ada segmen pasarnya sendiri yang kita pakai 2000 ini. Ada. Harga untuk yang pupuk vermicompost ini lebih apa ya? Bisa dikatakan rasa lebih enak, harga sedikit lebih tinggi. Tapi diterima pasar, Pak? Diterima pasar. Oke, saya nanya lagi nih, Pak. Tadi kan sebenarnya kan masalah makanan. Berangkat dari Bapak ini nanya pasar terima, terus berangkat ke pasar semua. Nah, sekarang saya arahkan lagi dari media, terus kemudian Makanan. terus kemudian saya mau nanya tentang hasil panen. Jadi mudah untuk mencernanya gampang. Nah, bagaimana berapa hari kokon atau telur itu dari bertelur sampai dia aktif menjadi dewasa? Yang kedua, bagaimana cara memanen kokon supaya safe, Mas? 20 hari ya. Cacing itu 6-7 hari sampai 10 hari bertelur. Dari telur menetas satu butir bisa jadi 8-10 ekor, ada yang 4 isi 6. Itu sampai cacing wujudnya seperti itu butuh waktu 20 hari. 20 hari. Nah, kemudian untuk memilah, kalau misalnya mau misahin telur ya pakai saringan yang apa ya, lebih kecil sekitar 3 mili atau 2 mili, 3-5 mili itu bisa. Nah, biasanya kokon itu melekat di vermicompost. Nah, maka saya bilang harus punya alat itu. Kalau saya sendiri, kalau kayaknya pakai begini atau tidak semen apa pasir itu, nanti kokonnya bisa kelihatan di atas. Memang harus diambil tangan karena dia bening warna kuning. Itu warnanya jauh lebih cerah. Lalu kemudian dibandingkan dengan vermicompost, telur lebih besar. Cara memanennya yang
lebih tidak menyakiti cacing piye? pakai saringan kain itu yang ini itu yang lembut itu mesnya lembut. Oke, itu aman ya, halus ya. Tapi itu apa nggak memerlukan waktu yang panjang? Ya kalau badannya kecil, kalau biasanya ada mesin pengayak vermikompos itu akan memisahkan telur sama cacing sama apa vermikomposnya itu sudah ada, cuma harganya ya Sekitar berapa? 15-18 Juta. itu bensin. Kalau yang solar ya sekitar 20-30. Berat kepala berat. Maaf Pak, pertanyaan saya ini baru terlintas di pikiran. Jadi saya belum jadi ternak cacing, belum baru pikiran. Jadi Pak Surya sudah mulai dengan hasil, sehingga pertanyaan yang saya simpan ini saya sampaikan. Mana mengingat panennya kan per 3 bulan, sehingga kalau nanti mulai berarti harus punya prospek dulu ke depan sehingga mulainya betul-betul siap untuk mengantisipasi percepatannya. Kalau enggak kita kewalahan. Nah, pertanyaan saya adalah mana lebih menguntungkan memasarkan cacingnya, hasil cacingnya itu atau castingnya? Karena saya pernah membaca cacing lalu ada casting. Casting itu artinya cacing ditambah apa itu organik atau apa campuran. Nah, mana lebih menguntungkan dalam rasio hasil nominalnya yang kita dapat dan segmen pasarnya? Kalau melihat tujuan seperti itu, sebelum memulai cacing ya kita harus mencari pintu-pintu penjualannya dulu. Kalau basisnya ke cacing, berarti Bapak harus siap di bidang pakannya yang baik ya, tidak hanya kori sama nego. Dan itu kapasitas untuk cacing segitu itu berada di 300 kg panen per hari, bukan per bulan ya, per hari. Itu perusahaan besar seperti Hermin itu pesan Rimba Alam Jaya itu mereka pesan cukup besar gitu. Sedangkan kalau mau segmen kecil yang penjualan di cacing itu mencoba di pintu-pintu satu di medsos ya, ini pintu-pintunya ya. Memang harga yang beredar dari harga jualnya kalau main di 1 karung 100.000 itu peternak cuma dapat 80.000 rupiah, 20 itu sudah diambil pakul. Nah, segmen-segmen seperti ini ya silakan dipertimbangkan. Saya sendiri lebih suka di komposnya karena teman-teman di sekitar saya sukanya di bidang-bidang pertanian, peternakan, ayam, pengolahan limbah. Kalau untuk herbal standarnya terlalu tinggi. Kalau mau ke sana, mau cacingnya ini mau dijual, itu diukur standar asam aminonya berapa. Kalau lolos baru dibayar. Kalau enggak ya seperti pernah terjadi di Jenawi, panen sampai 40 ton, 50, tapi siapa yang beli? Tidak ada, karena tidak lolos grade. Tidak lolos grade, karena yang diminta apa? Cacing diberi asam aminonya di sini ada standarnya sendiri 40%, 30%, dan itu tidak boleh dikasih pakan OG.
Sedangkan yang terjadi di sana, sosialisasi itu tidak sampai di peternak, bahwa pakannya tidak boleh pakai kopi, tidak boleh pakai kopi, bubar, dan cacingnya bukan lumbri. Sudah banyak beredar dan itu terjadi ramai sekali sekitar 2 tahun lalu. Nah, jadi kesimpulannya, Bapak mau kemana segmennya? Sedangkan saya sendiri membandingkan mana yang prospeksi, mana sih yang orang kan butuh kejelasan ya, pasarnya jelas. Ya saya sendiri lebih suka mendalami yang konkret karena satu, bahan-bahan di sekitar saya Ada, lebih mudah. tidak perlu serumit itu ya, serumit di pabrik-pabrik besar. Dan juga pesaing dari cacing lebih banyak daripada yang vermi kompos. Vermi kompos saingannya cuma ANC. Sedangkan yang high grade ada timun, ada ANC, ada lumbri, ada yang harimau, ada yang cacing laut. Repot Pak itu kalau itu. Iya. Itu dari saya sih mungkin tidak begitu luas kan. Sudah puas, Pak. Cukup puas. Cara memisahkannya gimana Mas? Dari kokon itu, cara manennya itu? Pakai saringnya tuh Pak, kalau biasanya secara manual kalau orang yang sempat disaring pakai saringan pasir itu nanti ada yang jumputi pakai tangan. Karena ini kokonnya kecil sekali, segini kecil. Nanti kalau di sana lebih jelas lagi. Saya sendiri hanya memakai saringan ayam yang begini. Oh, ayaan kopi itu. Ayaan kopi. Iya, ayaan yang mesnya 3 mili atau 2 mili. Yang penting apa si komposnya itu bisa keluar. Oh, ya. Karena dia mawur ya. Tadi dalam konteks pemisahan itu kalau yang telurnya kelihatannya kok agak susah. Kalau seandainya ini diubah, yang dipindah itu cacingnya, induknya. Oh, induknya itu gimana? Apakah ada efek atau perbandingan? Karena kan pada saat dipindah itu kalau dalam bentuknya ada tingkat stres. Nah, apakah dalam cacing itu juga ada tingkat stres? Namanya kan biasanya untuk memisah telurnya atau yang kecil, tapi ini supaya lebih mudah yang kelihatan besar, yang diambil induknya, yang pindah. Teknik pertama saya sebutkan tekniknya dulu ya. Setelah satu kotak itu cacing sama telurnya biasanya itu 3-5 cm dari permukaan tanah. Jadi ngambilnya ya bagian atas saja, antara 2 dan tertentu. Kalau segmen pindahin cacing, ya udah cacingnya diambil. Tapi kalau telur itu pakai sumpit kecil itu di kayak metani beras itu, di metani begini ya. Tidak di cacing setelah telur itu keluar dari tubuh, si cacing tidak stres. Kalau diambil tidak stres. Cuma yang stres adalah ketika kondisi kering, asam, dan panas. Itu yang bikin cacing stres. Karena ini tadi pindah lokasi itu bukan, tetapi suhu. betul. Kalau ayam ya Kita bawakan masalahnya ya Bapak. Mungkin masih bisa. lihat langsung kan udah di atas. Iya.
Misalkan kalian kita ambil kita pindah di tempat lain gitu. nggak apa-apa. Telurnya nggak masalah, kalaupun katok dia akan menetas Dari situ ya udah bisa antara bisa Inggris sama. nggak apa-apa, dia nggak. Jadi kita nggak terlalu nyaring gitu ya. Kalau beli telurnya memang mahal, telur putih mahal. Mending betul yang dikatakan di satu mobil Mas Surya tadi, cacing misal yang sekitar itu telurnya udah. Kalau telur bengkalo itu telurnya lebih gede, telur apa lumbre itu yang kecil, lumbre sama yang kecil. Itu Pak, saya mau tanya nih. Kalau kita mau pakai ini hasilnya untuk yang berat. Otomatis kan tadi nggak boleh pakai makanan tadi kan. Makanan apa coba yang perlu dikasih ke daging? Karena onggok ya, onggok hitam yang sudah beda. Yang paling murah itu, kalau mahal ya ditambah tepung jagung yang sudah dimiling itu dulu itu difermentasi dulu. Ada yang dikasih tempe, Pak. Yang dikasih tempe beli di pasar, di blender, di tempat-tempat itu dikasihkan cacing. Langsung busuk tempenya. Nggak apa-apa. Banyak itu Tapi kan satu soal akan muncul bau, akan mengganggu tetangga sekitar. Kalau yang saya tahu itu orang paling mudah pakai onggok sama fermentasi jeda. Selesai. Itu nggak boleh ya? Baunya seperti Itu medianya berarti kalau itu untuk media. iya. Pak, bedanya yang nanti bisa makan itu apakah ada spesifiknya harus begini? Ada. Kalau ANC itu panjang, merah panjang. Tapi kalau lu beri ekornya kuning. Ekornya kuning. Bibitnya yang gitu, bukan bibit. Ya buatnya lu ya. Gerakannya lebih lambat. Ini kuning ya. di rumahnya Ya. Ini sudah panen sih. Ini kan mau direbus, mau dimasak. Terus Pak, kalau yang di pohon pisang kemudian itu beda dengan Beda dan ini lebih besar. dan ini kan gerakannya lambat pendek. Lumbricus itu pendek dan gerakannya lambat. Tapi kalau ANC cepet banget. Oh, yang Yang di bawah pisang itu merah itu beda. cepet. Kan itu juga besar-besar itu. Nah kalau besar itu bengkalo sama Beda lagi. tebu. Pasar akhir yang berapa? Akhir Jadi kan yang induk kan punya masa produksinya kurang. umurnya 2 tahun. Cacing usianya banyak. Usia 2 tahun. Tadi pada saat cacing mulai bertelur kan sudah berapa bulan? Hari ke 30 40. Usia 40 sudah 40 hari sudah bertelur. Ya 40 hari mulai berarti kan 6 sampai 7 hari sampai 10 hari dia baru mendok. Pak boleh tanya nih. Jadi nanti Pak kita beli bibit dari sini sekarang ini. Kita kan belum ada media di rumah. Itu kira-kira bisa bertahan berapa hari? Tergantung banyaknya media. Kalau medianya banyak ya dia bisa 3-4 hari. Maksudnya Kok ini medianya sih saya? Medianya dari sini. Medianya yang dari dari sini. Ya bukan cacingnya di dong. Medianya dong. Karena kita kan belum ada media di rumah gitu. Hari ini Pulang oleh itu hari ini saya nggak bisa panen karena yang saya panen cuma sedikit dan di belakang itu sudah panen 40 kilo. Jadi yang kita lihat itu sisa-sisa mungkin 25% dari 40 kilo sama yang lahan yang masih panas yang cacing belum masuk. Ya, kita lihat. Ya,
Enggak maksudnya kan Orang tadi beda. kali kan kita tertarik langsung beli bibitnya, pulang gitu loh. Nah, sementara kita belum punya. Kalau di sini media. ya sudah beli Pak Manto. Dari sana. Dia punya. Lo kalau ngomong-ngomong tentang Nah itu karena kotoran sapinya banyak sekali. Dia beli dari saya cuma 2 kilo. Sekarang sudah berapa Jadi kilo? berapa kilo Pak? Ton. Tapi kalau buat medianya 100 meter harus gede banget ya Pak. Iya. Wah, cukup Pak. 100 meter. Kalau saya usul karena mungkin di sini sudah banyak yang mencoba, mending itu pakai keranjang 2 supaya manajemen mungkin orang-orang sibuk ya. Jadi saya tidak perlu. Saya Kalau 100 meter pakai keranjang buah tapi kan di sub seperti bertingkat tadi kan bisa ya. bisa. Papan-papan. Itu lebih enak manajemennya daripada kalau. Jadi kalau 100 meter toh 50 meter dibuat untuk apa namanya penyusupannya pakannya tadi ya. 50 meternya dipakai buat media apa namanya bom-bom itu tadi ya. Ngindai. Ya. Lebih enak Selalu tinggal tantangan. Ya. Kalau program itu tahun depan dong, ayo kerjakan. kalau pakai keranjang buat lebih enak manajemennya, tenaganya tidak banyak. Tapi kalau hamparan seperti di sini paling tidak karena harus naruh sorter cacingnya, giling mengayakkan komposnya, packing komposnya itu minta waktu sekali. Kita ke sana ya. karena dia udah siap. Ya, Dia punya anak dua siap. Siapin lagi. Kita ke sana naik. Kita ke sana. Ayo. saya Ayo.